Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak. Jadi gambarannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus apa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun enggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu na'udzubillah misalnya apa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, saya pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Ya, contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, ya, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, itu sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembahon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte, itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Di rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi, sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel, setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral. Dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, ya, dengan pelakuan masyarakat sing jelek, perilaku ini tuh dianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ya ten ya. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri karena tahu nasib ibunya dihujat juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman.
Dari itu kalau terkenang hadis riwayat Ahmad, Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus apa? Gol. Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza zaharatil fitan wal bid'ah falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalime, ora malah tawaduk muni kula mboten derek-derek. Falyudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya. Falyudhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini ya, ini contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Itu dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng yo haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, kok haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya. Orang di kafe cari hiburan tuh biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial ini. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk opo? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang untuk asik. Basiku mbek kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bizikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharaman, termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi, setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka sesuatu yang ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalah pelakunya kita gak enjoy. Kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawak. Gus jenengan dadi kiai kowe tau penang. Kula nu malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula penayem kok jenengan. Padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepengin ayem kaya kula. Saiki walian kiai penayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula nu mboten tetap ngenteni wong mati. Kalau udah cerita, bapak ini ku mudin itu tukang rumah mati, anak yang mondok teko, angger teko tak mondok agak tidur, itu ngambil jalur duit, kurang orang mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong, mangani wapi tak ngenteni wong mana ki. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunuk, kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya itu tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Kula sering didolani guru SD, guru SMP PNS.
Resep urip ayam apa Pak? Jadi ayam saya gampang jadi kiai. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap. Dari sopo, gak tetap apa penghasilan, rezeki pengiran tetap. Lu malah goblok tau. Rezekimu ngenteni tiap bulan, rezekiku gak tetep kok saking seringnya gak tiap bulan, aku kadang rezeki tiap dino. Pindah. Berarti apa nak sering di duit? Malah goblok meneh, darah rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duit, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Oke malah jadi bodoh meneh, darah rezeki mesti napa? Duit. Itu penyempitan ilmiah. Nak wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok darah rezeki mesti napa? Duit. Berarti enak gak jadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eleng lho, termasuk susah itu ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi, aman-aman susah, kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi bisa hebat, itu termasuk rumusnya Sito. Alam nasroh lakanova sodro, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh di Indonesia, agar wong soleh itu identik dengan kelunak-kelunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Berkonyong-konyong dosa, mau zina, mateni wong, dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'. Wong Islam kudu yakin nek wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nek wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Saya seneng dadi kiai, nak santri ini akeh, undangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh yo nak ora. Ngenteni undangan akeh yo nak ora. Nak cara fikih mulai ngajari gampang. In aratta antasta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki nggih pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa napa? Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan itu senang yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang, itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti, misalnya jenengan terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong rasa seneng. Gampang toh. Naik jadi murid dia nggak ngibadahnya mulang, nak jadi murid ibadahnya sabar gampang. Allah kurang kurangan stok cara ibadah. Kena di duit ngamalam yo infak, nak di duit ngamalam sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah, saat kita akan ada alim juga ada punya pengaruh sabar yo dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas radi santri drengki lha iku sempurna elek. Mau pas mulang ora bener niate riya, pas dhewean jebule dreng gitu elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu bener-bener ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa, bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak
Bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Huntang misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawi, kowe ra mesti. Mboten apa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih 10 tahun orang ngarah ngasih lebih 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, global ini. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Uang sepakat ya, bisnis tasbih mek kodok mesti prospek kan. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saya bisnis minyak beri atau prospek apa? Paham ya? Artinya begini ya, bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang apa religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa ngalahkan Hongkong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hongkong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba sampean pikir. Makanya saya hanya minta kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya dia waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh, malah perkara, malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan Sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh dulu itu termasuk sila ketiga keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa terus termasuk bangsa beradab. Beradab ini penting. Sebenarnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Sampai tak ceritani Indonesia kok cepat sugih piye. Batik nih gue Solo nih Yogyakarta mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ono mikir najis, ono mikir muwalado mutawasifah. Sementara Cina bekas kondomnya jadi aksesoris. Kondommu kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris ora ono najis. Indonesia kok ora boros piye? Misale celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jiji. Cara Cina ora ono jiji najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karwan kondom. Niku limbah dadi aksesoris perempuan. Nah, kalau kita kan sering banyak ada limbah. Anggere nganggep jiji utawa najis kan enggak dipakai lah lagi. Sementara mereka enak saja.
Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar, ki roh Gus bab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet mlarat. Lah wong Islam kok esok Gus tapi nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Dagap wong barat itu fashion Gus. Mulane cepet apa? Sugih. Wong Islam boros. Sarungan klambinan cek jubah, kadang rangkep-rangkep cek serbanan itu ngentekno donya. Cangkem wae. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nak wong katokan cekak mbek kawasan porat itu gak klambi rung dadi kok dienggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma'anzalna alaikal Qur'anan apa? Litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa? Wal akhirat. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah, itu barang haram raka ketara. Tapi pembunuhan sejati itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat nopo susah. Mana kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aksaromat. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat nopo susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya, sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Sebenarnya kalau senang wonten hadis wong idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuthiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap, zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang terus tahu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita, sehingga kita yang miskin tambah apa? Miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul, sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya value diri alim ilmahu itu, barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang. Kan kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kalau sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora pokoke kalau ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kalau wong susah terus, nggih kula karek mikir, salam dak tawakal bar lumayan tuh. Karena ada kaidahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kulo sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting. Nah tapi golek duit angel dikekno wong gak iman, terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Ya, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan tidak abadi, karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong itu sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus golek duit angel kok diajar kon ngekei. Wow. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Ya jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek duit angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kualik gitu, paham? Mestinya ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul napa? Khairat. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Value diri alim napa? Ilmu.
Kulo nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kalau cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jadinya bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetap dadekno intelek. Mulane kula semua ulama itu ngomong kowe keliru lah pokoke dadi intelek. Ya barokah dibakas kan. Barokah napa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibakas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Artinya sing penting niki balik pentingnya ulama omong. Lah gunane yang ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong yo penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngaco ana masalah. Ngalim yo ngalim yo ngalim. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau hikmah, tetap mau apa? Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi ala rabbikum apa? Dikasihkan diulang. Mana kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Dia seneng ngomong nih. Nah serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi, memicu apa? Diskusi. Kamu ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah, aku tuh setuju. Sampai nanti apa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasa Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia, ini istilah dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia repot, orang sambung tuh. Cek sambung, cek rasa sambung, makanya dibagas-bagas dari roh. Akhirnya Kiai NU tahu, oh Ahmadiyah itu ono atau jebule. Kesauri-uripe dene Kiai RT ra tahu krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti. Wah Ahmadiyah pokoknya sesat ngene-ngene. Lah wonten lho. Ono jarene TV ono. Ada dene dhewe ra tau roh. Ya barokah diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Mojo sinau dhewe ning kuamar babeh kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener mergo sakral. Pemenen lampune ublik mergo sakral-sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Digale dukun ning desa ngisor pring, rata wadus sawangane muandi. Tapi nek wis ning gone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Yo ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, tak wadus. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesi, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugesti. Wong salaf sing penggaweane ning omah, balene kuno sinau kitab-kitab kuno, sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi sawae cara Allah bener sing itu, mergo sing itu elek-elek sing ngurmati umat Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu. Ijak ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok nang ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya, tapi alhamdulillah sampai pulau jadi purun, tiang-tiang ngoten purun. Di pulau ya termasuk yang modern sing ikhlas. Gawang ikhlas ora hawane, dadi ora kulon be modernan yang sepon tak jadi diskusi kulon cek purun. Mergo hawane bawa akhirat, kulon modern aja bawa akhirat. Ora kaya sampeyan, yo seneng bodonya tenan. Mun kula baleni malih. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha.
tanzilam mimman khalaqal arda was samawati. Terus mriki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ngaten kula terangaken. Dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk. Misalnya ada ayat ya duwahi fawqa napa aydihim, tangane Allah itu luwih kuat timbang tangane makhluk. Ono ayat Allah itu lungguh bersinggasana, duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didhawuhi pangeran walitus na'a ala aini. Sa kowe tak ingeti mripatku terus dari pangeran, sa kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kayak ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk niku dalam teologi Islam disebut ayat mutasyabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian apa makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamislihi napa syai'un. Allah tidak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalafatul lil hawadisi. Nah, tenggene surat Ikhlas istilahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing kembar. Lah akhirnya ulama aku ya mau butuhe ra kembar. Akhirnya ana loro meneh, iki diskusi meneh. Jare ulama salaf takoki. Imam Ahmad ditakoki Imam Malik, apa Allah di tangan yo duwe wong dawe Allah ya duwe faqon apa etihim. Ra koyo kita, ya ora koyo tangan. Jawa de mripat ya duwe, ra koyo kita, ya ora koyo mripatan. Allah lungguh ning singgasana iya ya lungguh, ya ora koyo lungguh. Lah ulama kholaf luwe intelek. Asline ora pati paham tapi pokoke sawangane intelek. Jadi ya duwai fauqa aydihim kinayatun anil qudrah was sultanah. Maksudnya ora tangan tapi kekuasaan. Itu bahasa persemon, kinayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknane tangane Allah, maknane kekuasaane Allah. Paham nggih? Lah ana saniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknanya bertahta. Tunggali misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pasti bener mbek ngadeg loh. Raja itu saat dinobatkan jadi raja mbek lungguh tak mbek ngadeg. Tapi istilahnya duduk di atas singgasana, maknanya bertahta. Iku jenenge takwil. Nggih, jenenge napa? Takwil. Lah ana Allah disebut Allah kagungan meripat, maknanya kagungan penglihatan. Meskipun tidak meripat, sing lahu hadaqatun, sing kados kita duwe teleng, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat, pokoknya tetap harus mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu tidak kayak kita. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia. Niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten, mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan sinar. Sama takokno pakar-pakar optik, yang punya sinar itu bukan matanya, tapi benda yang dilihat. Gitu gini pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur cahaya. Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu nggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing lunak-lunak wong Islam sing ortodok malah bahaya. Berarti Allah rupa nur. Nur sinar harus padana kayak listrik kayak lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan, nggih, ngomong optik darani sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur apa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu koyok Allah merupakan koyok lampu koyok apa mbok. Tapi piye wae ceritane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng ngarepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis. Mergo iblis beda-beda dadi nur koyok ning gambarane pertemuane mbek Nabi napa Musa. Nggih, koyok pertemuane kalian sinten? Nabi Musa. Akhirnya iblis sing ngaku pangeran itu dianggap pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior nih, wali latihan nih, gagal jadi wali mergo saiki nyembah sinten iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan oleh fahamnya ulama.
Mestinya saat melihat begitu kita harus yakin laisa kamislihi napa syai'un. Oh dasar iblis gak ngarah awak raine kaya kowe mestine kudu dipisah. Wah, paham ya? Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu dan ini orisinal menurut saya cerita-cerita ini. Turune wong alim iku luweh ibadah timbang ibadah wong bodho. Maksudnya bukan masalah turu be ibadah kok apik turu mboten. Ada pola ibadah yang salah. Nggih, ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata. Wong bodho itu kadang ora roh dur. Pepe seneng salat wae ning masjid salat. Tapi sekali mlebu omah, "Dek, sarapanku wis mateng. Endi gedang gorengku mang?" Niku kula ngaji teng Yogya tak bulan baleni. Sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak teko iku mangan. Cah cilik roe kenangane sampean pokoke anggere bapak teko iku mangan, bariku gledeken, bariku rokok. Padahal wong saleh tenan, nek nang masjid yo kok bliyah bahagia apa ae dilakoni. Tapi ketika di rumah khas sebagai manusia sing koyok kewan golekane pakanan nah iku kental. Ngamuk perkara rokoke ilang, mbok ngamuk perkara rung disediani mangan, mbok ngamuk perkara gedang gorenge dikeno anake. Padahal jatahe dekne. Ini melahirkan memori yang buruk, memori yang apa? Buruk. Sehingga ibadah sing modelnya teniki, qobliyah ba'diyah ning masjid rapati ditampa pangeran. Mergo ibadahe wong bodho. Niku sampai Nabi nate duka. Ada seorang sahabat soleh meneng masjid sholat. Nabi cara mengingatkan sambil duka. La taj'alu buyutakum kuburan. Omahmu ku mbok dadekno kuburan. Coba kalau begini, makanya sholat yang sunat di masjid itu sebetulnya hanya tahiyat masjid dan fardu. Nggih, kabeh ulama ijma sholat yang sunat di masjid itu hanya tahiyat masjid dan apa? Fardu ma'al jamaah. Kalau lainnya itu sebaiknya di rumah. Bahkan sholat sunat di rumah itu lebih afdal beberapa kali dibanding sholat sunat di masjid. Ini riwayat sahihah dan disepakati semua ulama. Logikanya sederhana. Kulo nu ngrasakno tenan. Anak-anak kulo mulai cilik dia senengnya Quran karena dia tahunya kalau habis maghrib bapak pasti baca Quran, ibu baca Quran. Ya sudah, kenangannya hanya itu. Kenangannya kalau saya habis pergi misalnya mesti wudhu. Ya tidak tahu alasannya, pokoknya tahu itu. Saya tuh belum pernah datang terus tanya makanan, angger teko nggih wudu, terus santai. Bar 5 menit lagi takok nak lesu nggih golek mangan. Jangan sampai memori anak kita, istri kita nyambut kita pertama pikirannya apa? Pakanan. Sehingga kadang anak wong saleh iku matake kepaduan. Mergo roh bapake angger teko ya pakanan. Engko ngamuk ya perkara pakanane ilang. Bagaimana Anda bisa mendidik anak dengan suasana pakanan? Cara Quran yakuluna kama takulul an'am. Itu tidak bisa begitu. Lah omah sing koyok ngono iku Nabi istilahno ekstrim, iku jenenge omah kuburan. Istilah Nabi la taj'alu buyutakum kuburan. Kowe padha karo ndadekno kuburan ning omah. Lho Nabi niku kula nu masih urip modern, artinya modern misalnya jagane sesuk kula nggih gadah sakniki, itu sudah modern. Tapi kula tetap tawakal, artinya ngeten. Kan beda nggih. Nggih niki rungokno tenan nggih. Misalnya saya tanya istri saya, "Dek, sesuk masak apa?" Artinya memori makanan itu dimulai tanya jam 8 malam. "Dek, sesuk sarapan opo?" Malam itu sudah ada memori. Akhirnya bojoku mikir, "Sesuk masak opo ya? Sop apa pecel apa sambel?" Berarti bengi iku serapati eling pangeran. Mergo mikir nentokno senengane bojone. Besok tangi turu memulai piye carane gawe pecel. Itu kriminal. Nah, ulama ngoten niku napa? Kriminal. Coba bandingkan misalnya begini, saya sebagai manusia kadang kepengen sesuk pengen mangan pecel, tapi tampet. Wes pokoke bengi iku wiridan utawa sinau. Pas mulai jam belanja saya baru bilang, "Dek, apike masak pecel." Itu ada waktu 12 jam di mana saya punya ruang yang bebas mikir agama, mikir ilmu. Bojoku ya di ruang bebas tahajud, mikir ibadah. Karena nggak perlu dicekoki sesuk masak apa. Bedanya sangat beda. Paham? Karena salah memulai itu ya salah. Mulane ketika ada Nabi, fa innakum fi sholatin man tazartumus sholat. Kowe iku ya wis salat nak ngenteni salat. Misalnya begini. Jam 11, kowe wis ketok adus. Anak mesti kenangane, bapak ngger jam 11 adus persiapan ning masjid. Berarti satu rumah iku wis sepakat.
bapak orang ngarah mangan, anggere satu mesti persiapan ning masjid. Orang ngarah mangan. Bojo ora perlu nabrak goreng tempe, goreng gerah, mesti ribet. Paham ya? Lho ini penting, kadang kita wis melarat ribet. Kowe wis melarat, wis terkenal nak teko-teko takok pakanan. Wong duwene gerah mbek lengko kletik entek. Wah, akhirnya bojom kan ribet. Lho wong melarat malah repot. Goreng tuku lengose. Engko bareng apa nyumet koreke rusak. Paham ya? Lho wis ngerti nak mangane ndek ning ribetno bojo kok teko-teko takok napa? Mangan iku ora memperkeruh masalah to. Coba kalau dari awal sampai tradisi Islami, karena Rasulullah idza qadima min safarin bada habis sholat. Bojomu kan tenang. Gerah ya rontok entek, minyak goreng yang rontok entek, tapi tenang ya, bojoku teko mesti sholat sik. Engko ora ngamun arung mangan, wong bar sholat itu setane ilang, rapati kereng. Setane rapati kereng. Artinya bener-bener ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa. Sing mari kowe tasqa mergo ora tau konsep Qur'an. Kira mentakok pakanan. Wah, akhirnya kayu nentek, bojone nyebal-nyebul kompor barbar. Tetap ra mateng-mateng omak. Bareng diamuk sesuk bojone nglawan. Kon masak ngono suwi, ora suwi piye Mas? Duwe ra duwe gara-gara kowe. Wah, akhirnya malah parah. Luwih parah meneh kan. Menggugat aslul masalah. Coba kalau sampai terkenal ning arepe bojo manamu. Itu harus dilatih. Saya sendiri juga hingga detik ini melatih. Ibu kula nu paling tenan, mboten. Dadi gamane nyedakno mangan kula kok keliru, wis yakin gak ngarah bojoku ngamuk urusan pakanan. Wis pede pol. Kula lah tak jaga betul. Mulane kula tapi kula wong modern dadi tak elmoni. Kecewa mangan ning omah ya marung. Kok repot. Tapi yang penting kan menjaga harmonisasi keluarga. Nah, artinya nggak apa-apa loh. Ilmu modern dipakai sarana untuk kebaikan bersama. Daripada ke ngamuk bojo perkara tempe hilang, ya sudah. Kau sholat, mau ana sing kurang, ya tuku selesai. Toh kowe tuku ning warung bagian ibadah. Wong duwe warung ya niate kerja. Kowe nyenengno wong kerja. Allah ya seneng. Mbah kula nu senengane marung, bapak kula senengane marung. Nanti kula tangklebu. Cara ulama itu kan marung kadang pantangan. Tapi nak bapak kula, mbah kula termasuk guru kula ge seneng marung. Tak takon. Wong gawe warung, api-api wong. Artinya ndekne melawan cara mendapat rezeki secara jalan pintas. Makanya Kanjeng Nabi itu menghormati betul wong kerja. Ketika Nabi ditanya ibadah terbaik itu apa? Jawab Nabi amalur rajul biyadihi. Orang bikin warung itu artinya melawan mencari rezeki lewat prostitusi. Orang bikin toko itu artinya melawan mencari rezeki lewat maling dan lewat jalan pintas. Maka proses-proses perdagangan ini menurut Islam semuanya dianggap ibadah. Karena sama saja melawan bentuk nyari rezeki lewat jalan pintas. Tapi kita kadang sebagai kiai itu bodoh, nganggep wong di warung kedunya. Wong di toko gede napa? Kedunya. Cek seneng ya monis wong liya kuwi. Mbok tenang, sal Nabi piyambak itu memberi apresiasi penghormatan yang tinggi. Nabi ketika ditanya ibadah terbaik itu apa? Amalur rajul biyadi. Nabi pernah ditanya ayul kasbi atyab qol amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Semua perdagangan itu ibadah. Kalau nanti teng pertemuan niki awal-awal cerita, kenapa semua perdagangan ibadah? Wong melarat dikei kadang izin, mergo merasa tidak memberi apa-apa. Tapi nak sampean duit 100 juta terus mergawe, niku tetep barokah. Rezekine nyiprat ning supir ya barokah. Ning gone tengkulak nggih napa? Barokah. Ning karyawan nggih napa? Barokah. Engko nek kowe mblegedu duwe satpam ya barokah bagi keluarga napa? Sehingga Nabi itu penghormatannya itu tinggi sampai dimasukkan yang terbaik dari kalian yang melakukan tijarah perdagangan secara baik. Karena akan melahirkan sistem ekonomi, sistem ketahanan napa? Kehidupan. Jadi kadang-kadang kita jadi kiai kulata, angger mergawe dianggap napa kedunya. Ngantar kula nu anggere iso nganti sakniki teng pasar. Kula tunjukno bahwa ndak keliru orang menganggap kiai ning pasar kok elek. Kula anggere iso ning pasar jajak. Angger kepen apa ya tuku, seneng tuku mangreng, gampang.
Bojo ora kangelan aku ya seneng selesai. Kadang didramatisir, wong itu nak masak sing lanang ora mangan niku tersinggung ngene-ngene. Nah, mari sing lanang ya tersinggung, sing wedok tersinggung. Nang perkara mangane kok tersinggung. Tersinggung krana pangeran ya kena to. Tersinggung ya perkara gedang gedang. Paham ya kula baleni malih iki. Kenapa ibadahnya orang bodoh itu kadang dianggap salah? Karena kadang begitu itu tadi kejadiannya. Orang menghabiskan suasana religius di masjid, di rumah sama sekali nggak kebagian. Sehingga teko masjid, ijek nganggo serban, lambine cek takwa, dibuk mangane. Ngerti aku teko mangan ra disiap lho. Lambine takwa omongane kok setan. Paham ya? Tempe hilang ngamuk, bareng sajadah hilang ra ngamuk. Hari ini yang terkait agama ora tersinggung, tapi yang terkait weteng napa? Paham ya? Ini contoh ya betapa kadang ibadah wong bodoh dianggap parah karena kadang ya begini nih kejadiannya. Begitu juga adat Jawa. Adat Jawa jare nek ana tamu sing ramah, mbek tangga sing ramah. Akhirnya mbek tuamu ramah, simpol pitik digono tamu. Sayap di sugono tamu, anaknya pemek sidik, goblok, gue tamu itu. Artinya apa? Api dintek neng wong liya, anaknya mau keduman sifat elek. Nak kula boten cocok. Kula ditamu nggih tak hormat, anak nggih tak hormat. Nak ning Jawa walian, misalnya kula dadi kiai atau dadi bos atau dadi wong lanang. Cepet dedek masak, iku ana tamu. Goblok tamu wis lak mulai nang mateng. Kowe kok ngekeki mangan tamu iku umpama untuk ganjaran iku mbok akeh ndi mbek dosane kenyentaki bojo. Paham? Misalnya ke kiai sekejadiannya ngoten, kiai kadang nyentaki santri ini mergo kon kesusu hormat tamu. Umpama hormat tamu iku ibadah, tapi ambek ngomak ngamuk iku mbok akeh ndi dosane, paham? Lah ini namanya kebaikan sing dientek-entekno ambek tamu alus tok, gamane tamu untuk doket tok. Sing dikongkon kok ri tok. Lha iku ora oleh cara Islam kudu seimbang. Tunggale mau ning masjid. Masjid untuk sholat fardu, untuk qobliyah, untuk ba'diyah, untuk deresan Quran. Bareng tok omah, bakasane gedang goreng, njuk kopi, njuk teh. Dadi omahe tersinggung. Cara tanah sing ning omah napa terus. Dadi yo cah amen bakas gedang goreng wek. Makanya Nabi dawuh kesunatane sholat itu gonta-ganti nggon. Ngendikane Nabi perbanyaklah tempat-tempat sujud. Dengan demikian saksi kamu nanti di akhirat banyak. Sehingga kalau kamu sujud di masjid, masjid bersaksi. Kalau kamu bersujud, nanti di rumah ruang tamu sujud, ruang tamu kamu ya bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Di kamar kamu juga sujud, kamar kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Nah ini pentingnya ngawang alim. Maksudnya ini kalau cerita, kenapa kadang ibadah yang bodoh dianggap salah? Orang kok salah ibadah boten, kadang ora roh dur, paham ya? Ora roh napa? Boten nah ibadahnya kayak apa? Ibadah. Tapi akibat dari salah kaprah ini melahirkan tradisi sing jomplang. Hormat tamu berlebihan, ning jero sentak-sentak. Ning masjid religius kok malaikat sekali doma koyok setan. Nah itu yang dianteni Nabi itu enggak boleh. Sampai Nabi ngislano la taj'alu buyutakum napa kuburan. Omam iku aja dadekno napa kuburan. Nah, kalau kita sudah bisa begitu pasti ma anzalna alikal Qur'an napa kitas. Mane sakniki dilatih. Kula pun ngelatih pada diri saya. Misalnya sampean pengen masak sesuk, jangan bicarakan malam ini, nunggu sampai besok. Itu Nabi detek. Nabi yang luar biasa. Mulane kula percaya tenan Nabi Muhammad nabi. Percaya tenan. Detail. Lho Nabi nu mboten nate tangklet sesuk ana sarapan to ora. Sehingga sampai menjadi hukum fikih poso sunat itu ora perlu niat dinepno. Nggih, poso sunat itu ora perlu nginepno napa? Niat. Kejadiannya sederhana. Logikanya gampang. Dalilnya itu kanjeng Nabi agar esuk lagi takok. Cara mriki nggih 6:30, waktu duha 6:30. Sah. Ana sarapan. Mboten enten ya Rasulullah. Jare Nabi ya enak aja. Idzan asumun. Ora ono sing tak pangan yo tak poso sah. Sampai jadi hukum nak poso sunat ora perlu ni. Itu tidak mungkin terjadi pada sampean karena bakas mulai maghrib sesuk ana sarapan ora wis serah. Ngoten to.
Artinya kesimpulan dari cerita itu betapa Nabi tidak bakas di malam harinya. Andai kan dibakar kan sudah tahu, paham ya? Mantan. Kejadian orang arah terulang kagak sampai. Mesti serah deh. Kere tau rasa sesuk serah. Tapi resikonya itu tinggi loh. Kalau sampean ngerti ora di dhuwit sesuk roe bengi, bingungnya mulai bengi. Lah nek roh kan mulai esuk lagi bingung. Nah lebih singkat, bingungnya lebih apa? Singkat. Jadi ajarannya Nabi itu yang membahagiakan, mempersingkat kebingungan. Loh, tadi terapi tenan lho. Kalau ngaji tak lihat jagongan, ini terapi tapi tak warai. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah berarti Anda menstatuskan secara salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kalau aturan. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung, sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya Manat dan Lata itu ketemu orang Lasem terus ditanyakan ini batu apa ini, dari Purwodadi apa dari Mojokerto, yang mahat siapa, ini irungnya ndak pas, ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti gitu. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babe wong alim, wah anak putune arah alim isin. Dan nanti status no pegawai negeri dosen, wah anak putune golek duit pikirannya kan. Karena status itu mengilhami, apa status itu karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang, akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama mohon standar mawon gimmick. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin, lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah, karena kalau Fir'aun naik ke langit pasti gak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja gak ngelihat, apalagi Fir'aun, pasti dia bilang gak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita, karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andaikan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan
wujida ba'da alam yakun, dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakunu, mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intaqala ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim, alama, al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri singgung mau luhur kepingin ditiru besar tok. Nah niru besar tok terus ono santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu Mas Atabik ini Mas saya itu dosen, saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Kalau anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung berarti wong alim, malah celoko mana. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih, tapi saya seneng saja. Sing seneng beniru alime, sing hasut tak jak kompetisi. Jadi tak nikmati ya. Jadi sing seneng beniru alime, sing ra seneng itu hasut tak jak kompetisi, tak jak maca tafsir, nak ra mriyang ya. Engko paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai ijtihad kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh, secara tauhid nggak boleh. Makanya ini penting sekali, jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul, semua alam. Wah nanti subuh tak jamin pinter nih, tapi saya tetap mau setengah jam karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya kenapa tidak pinter, mari Gus Bak mulangi mau setengah jam gitu. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan, goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nak orang-orang bilang gitu, nah anak ngomongin, oh mesti salah metode, gurunya yang salah. Diulang orang pinter-pinter mesti salah sing mulang gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul, ada di hadis sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon, ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni syatma quraisyin wa la'nahu. Kenapa Anda nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir? Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana, itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana, padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji, jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah, wahai orang terpuji kamu, itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya, karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, mana Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad, berarti artinya apa? Wahai orang terpuji
kamu janjo, ini kalimat yang kacau kan. Akhirnya Abu Jahal pinter, kalau nyari Muhammad bilang gitu, ya mudzammam, ainal mudzammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudzammaman wa yal'aununa mudzammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudzammam, mana orang yang tercela. Akhirnya orang-orang tanya, mudzammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi, ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus, karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja, supaya semuanya manggil Gus. Terus nanti yang hasut ya bilang Dus. Kayak kemarin pas pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu nggak boleh salah, status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah, jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik, dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimut tahajud, mudawimu apalah, ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah, sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah. Dan saya melihat kalau anak saya tanya, Pak kenapa bapak sholat terus, ya saya bilang sepantasnya jadi manusia sujud, cuma serama melok dudunya melok nganggo pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo mewong ya bayar, lagi nganggo bumine pengiran ra bayar wis anggap aja sujud itu bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum. Kita membahasakan misalnya presiden Amerika, orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mules weteng ya agak ngising ya lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Kana yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani to'am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarkan ya kudu ngising. Lah terus mbok sembah terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh gak? Aneh. Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah, itu pasti tidak ada yang salah. Karena yakulanit. Begitu juga kita juga gitu. Apa ini? Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Ini yang
Sampun nggih. Kula terusno malih. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ora ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Santai. Nggak, karena saya itu insya Allah nggak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya. Datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria, senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Enggak, kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak, kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok undang ya teko, mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dielek yo elek. Itu kan pikiran PKI itu. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang ke PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa ada kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampe mbek tonggo. Ya sudah seperti itu. Yang mana? Yang mana? Saya ulang lagi ya, dados tentang napa wa 'allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa, kita diperintahkan Allah baik sama tetangga, ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama, sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Ahmad, kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan
orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Nggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, merubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini gak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan itu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera. Namanya Syekh Baros, itu muridnya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran tuh nggak ada, Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau, ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem kemana-mana gara-gara Solo nggak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedangkan mawon kiai tukaran terus bukan apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasanet-santetan wis. Terus pokoknya rasan-rasanan ringan, sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Tidak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya Masya Allah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS ya dapat gaji, tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya, kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah, kalau hamba negara ya negara itu negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudhikuni al yauma salasa marat. Wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah ada mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan, menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu cuma riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh, wis kandhani wis mustajab, coba lain itu kayak gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, baca-baca malah repot.
Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah, saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy itu. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak, mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak, sebenarnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, di antara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikha, itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedai sekarang, lafadz ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang ilah, normalnya tasniahnya ilahani, jam'anya taksir alihah. Tapi kata dia nggak boleh, lughat seperti itu nggak boleh, karena kullusmin harus yadullu ala aini musamma. Ilah itu nama tunggal untuk Allah, sehingga karena Allah itu tunggal nggak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan, berarti kamu nganggap ada Zaidun, ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'ah wa innama jama'uhu wa sannauhu, katanya. Isim ini tidak punya tasnya, tidak punya jamak, tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu nggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu tidak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh. Tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada nggak 1 tambah 1 15? Nggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah nggak putih ini hakikatnya hitam? Nggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka, itu kata Allah, yaquluna bi afwahihim, mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu 3 misalnya, bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah, kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah kalau Tuhan yang menunjuk Allah, Tuhan kok ditunjukkan ke batu? Itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal, itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon saya misalnya gini, zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan, tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu, hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih.
enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat, statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwai. Nah kalau kalimat itu nyata kata Allah kalimatu haqqin aliyana nahya wa aliyana mut wa aliyana nub'as. Atau katanya istilah pangeran dzalika bi anna Allaha wal haqqu wa ma yatuna min dunihi wal batil. Pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masallu wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asma'in. Allahumma ya Allah ighfir li masyayikhina wa la khairumadina wa ighfir ya Allah muassisi hadzal mahad wa anzilhum manzilan husnan indaka ya Allah. Isal qabrahum riyadil jinnah rawdatan riyadil jinnah tajal qabrahum fadlatan fadlan. Allahumma ighfir lahum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum ya Allah. Ilahi naqihim min khatayahum kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Walakihim biridho kalamna min safatik walakihim bimafrat kalamna min adab bana atina fitunya hasanah fil akhirat hasanah fil adab sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah